Pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Juru Bicara. Baik, Pak Dirjen, ini kita kembali masuk ke intinya Pak, langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyatukan berbagai informasi ini agar adanya narasi tunggal yang akan disampaikan oleh banyak pihak, sehingga informasi ini bisa masif, cepat, dan terintegrasi. Kira-kira langkah orkestrasinya seperti apa nih Pak? Iya, jadi di Indonesia, kementerian, lembaga, termasuk Kominfo sendiri ini kan punya banyak kanal, karena tadi saya sampaikan ini era media sosial, jadi kita bisa membuat kanal sendiri ya, berbeda di masa dulu kita harus membuat koran yang mahal harganya, kita harus membuat stasiun televisi yang juga mahal harganya. Tetapi sekarang dengan adanya media sosial, dengan adanya media digital, maka gampang sekali sekarang untuk membuat kanal-kanal atau membuat media sendiri. Ya, karena itu hampir semua kementerian, bukan hampir ya, memang semua kementerian dan lembaga ini mempunyai kanal sendiri-sendiri. Bahkan satu kementerian bisa mempunyai lebih dari satu kanal ya, terutama di medsosnya begitu kan, di media sosialnya. Bahkan sekarang kementerian dan lembaga juga punya televisi sendiri, televisi yang berbentuk streaming ya di media sosial begitu. Apakah di YouTube misalnya seperti itu, atau di TikTok. Nah, ini menurut saya ini harus kita integrasikan, harus kita orkestrasi begitu ya. Harus kita orkestrasi, karena itu Kominfo kemudian membuat satu website ya, website yang kita upayakan untuk mengintegrasikan berbagai kanal yang ada di kementerian dan lembaga, bukan cuma yang ada di Kominfo ya, supaya nanti orang cukup mengklik satu website dan kemudian dia sudah mendapatkan informasi tentang oleh berbagai kementerian dan lembaga ya. Jadi kita mengintegrasikan ya, kita bukan memusatkan atau mensentralisasi, tapi mengintegrasikan semuanya ke dalam satu website yang bernama indonesiakini.id.go.id begitu. Nah, jadi orang mengklik di situ, nanti di situ ada kanal-kanal yang tadi itu, misalnya kalau di Kominfo kita punya cyber kreasi ya, kita punya indonesiabaik.id ya, kita punya Genbest ya, kita punya GPR TV, TV kita ini, itu nanti bisa dibuka atau ditonton dari Kominfo dari indonesiakini.go.id. Nah, ini adalah upaya untuk mengintegrasikan ya, dengan mengintegrasikan seperti ini kita kan bisa juga mengontrol, oh ada yang melenceng misalnya komunikasi publiknya, maka kita bisa ingatkan. Kira-kira seperti itu begitu ya. Jadi ini adalah ikhtiar ya, atau upaya untuk mengorkestrasi dan mengintegrasikan komunikasi publik pemerintah, terutama komunikasi publik yang disampaikan melalui media begitu, melalui media sosial terutama. Baik, berarti salah satu caranya adalah dengan menyediakan yang namanya indonesiakini.go.id begitu Pak ya. Akan diperlukan sistem yang dapat menyatukan seluruh kanal komunikasi yang akan dilakukan oleh Kominfo. Baik, mungkin terakhir Pak Dirjen, bagaimana pesannya kepada teman-teman yang bergerak juga dalam bidang penyaluran komunikasi kepada masyarakat agar tetap mengedepankan keintegrasian terhadap pemberitaan ini Pak? Ya, sebetulnya kita ini kan sudah punya panduan ya, Inpres nomor 9 tahun 2015 ya, tentang komunikasi publik. Paling tidak ada dua hal di situ. Yang pertama yang diatur, yang pertama adalah soal narasi tunggal. Tadi di awal sudah saya sampaikan tentang narasi tunggal. Jadi semua kementerian dan lembaga ini harus berpedoman kepada narasi tunggal, kepada agenda setting tunggal. Setiap hari ada agenda-agenda setting yang dibikin oleh KSP. Nah, itu saja kita patuhi, tinggal lagi bagaimana kita mengembangkannya. Narasi tunggal atau agenda setting itu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kementerian dan lembaga. Nah, yang kedua, Inpres tersebut mengatur tentang orkestrasi komunikasi publik yang dilakukan oleh IKP Kominfo. Nah, pembuatan indonesiakini.go.id tadi saya sampaikan adalah upaya untuk merorkestrasi dan mengintegrasikan komunikasi publik itu. Nah, jadi patuhi saja ya dua hal itu. Ya, siapapun yang bergerak di bidang komunikasi publik di kementerian maupun lembaga mematuhi Inpres itu, saya kira kita akan lebih mudah dalam menangani komunikasi publik.
Dan yang barangkali juga perlu kita ingatkan, hapuskan, kesampingkan, tepikan ego-ego sektoral begitu. Kita harus berkolaborasi semua kementerian dan lembaga ini dalam mengkomunikasikan pesan-pesan pemerintah kepada masyarakat agar ya tujuan dari komunikasi publik itu tercapai. Apa tujuan komunikasi publik? Terciptanya kepercayaan publik kepada pemerintah. Baik, indonesiakini.go.id hadir untuk mengharmonisasikan komunikasi publik di pusat dan juga daerah, begitulah kira-kira Pak Dirjen ya. Baik Pak Dirjen, terima kasih telah hadir dan berdiskusi bersama di Dialog Juru Bicara kali ini. Kita akan tunggu informasi-informasi terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pemirsa, itulah dialog kita dalam program Juru Bicara bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih bagi Anda yang telah menyaksikan. Saya Mona Azarinisa pamit. Sampai jumpa.